Overcome the storm, mengatasi badai. Ya, shalom sahabat-sahabatku. Renungan pada hari ini saya sedikit menyinggung tentang badai. Tetapi kali ini bukan berbicara tentang badai yang berkaitan dengan fenomena alam ya, tetapi lebih merujuk kepada badai kehidupan dalam pengertian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup. Nah, khususnya dalam kehidupan Kristen. Nah, berikut ada beberapa isu mengenai badai kehidupan ya, yang akan saya bahas dalam renungan hari ini. Silakan sahabat-sahabatku semua simak dan perhatikan dengan seksama, sehingga renungan kali ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Oke, baik. Isu yang pertama ada ketakutan dan ketidakpastian di tengah badai. Banyak orang merasa takut dan tidak pasti ketika menghadapi tantangan besar dalam hidup, seperti contohnya kehilangan pekerjaan, sakit penyakit, atau mungkin masalah keluarga. Nah, ketidakpastian ini bisa menyebabkan kecemasan dan keputusasaan. Lalu bagaimana solusinya ketika hal ini terjadi? Nah, ingatlah bahwa Tuhan itu selalu hadir dan berkuasa dalam setiap situasi. Kalian ingat seperti Yesus yang menenangkan badai di laut, itu dalam Matius 8 ayat 24-26. Dia juga mampu menenangkan badai dalam kehidupan kita. Kita itu dipanggil untuk percaya dan mengandalkannya, meskipun situasinya itu tampak tidak sedang baik-baik atau menakutkan. Nah, untuk itu, ketika kita menghadapi badai kehidupan, kita harus memilih untuk tidak dikuasai oleh ketakutan, melainkan mempercayakan hidup kita itu sepenuhnya kepada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Kemudian isu yang kedua ada rasa sendiri dan terlupakan di tengah badai. Ada kalanya dalam kehidupan, dalam badai kehidupan, kita merasa sendiri dan terlupakan, seolah-olah Tuhan itu tidak peduli dengan penderitaan kita. Nah, lalu bagaimana solusinya? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan atau melupakan kita. Itu dalam Ibrani 13 ayat 5. Bahkan ketika kita merasa sendirian, Tuhan itu selalu hadir dan siap untuk memberikan penghiburan dan kekuatan. Nah, penting untuk tetap berdoa, kemudian membaca firman Tuhan agar kita itu terus terhubung dengannya, harus tetap terkoneksi dengan Dia. Nah, sahabat-sahabatku, meskipun perasaan kesepian itu bisa melanda, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan kita, terutama di saat-saat sulit. Dia adalah penolong yang setia dan Dia akan membawa kita melewati badai. Overcome the storm. Kemudian isu yang ketiga ada godaan untuk menyerah dalam badai. Ketika badai kehidupan tampak terlalu berat, godaan untuk menyerah itu bisa menjadi sangat kuat. Kita mungkin merasa bahwa perjuangan tidak lagi berarti, atau mungkin bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk terus bertahan. Nah, untuk yang ini apa yang harus kita lakukan? Ingatlah janji Tuhan bahwa Dia tidak akan memberikan cobaan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan juga mengundang kita untuk datang kepadanya dan menemukan kelegaan, seperti apa yang disampaikan di dalam Matius 11 ayat 28. Dengan terus berdoa dan memohon pertolongannya, kita akan menerima kekuatan yang kita butuhkan untuk bertahan. Nah, jangan pernah menyerah di dalam menghadapi badai kehidupan. Tuhan memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk melewatinya. Dan setiap badai itu adalah kesempatan untuk bertumbuh di dalam iman dan ketekunan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kebingungan akan rencana Tuhan di tengah badai. Ya, seringkali kita tuh merasa bingung dan bertanya-tanya, apa sih rencana Tuhan di balik badai yang kita alami? Mengapa kok Dia mengizinkan kita mengalami penderitaan dan kesulitan? Sahabat-sahabatku, percayalah bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang baik untuk kita. Bahkan jika kita tidak memahaminya saat ini, seperti Yeremia 29 ayat 11. Badai kehidupan bisa menjadi alat Tuhan untuk memurnikan iman kita, mengarahkan kita kembali kepadanya.
penting untuk tetap berpegang pada janji-janjinya dan mencari hikmatnya di dalam doa. Meski kita mungkin tidak selalu memahami rencana Tuhan, kita harus percaya bahwa Dia bekerja untuk kebaikan kita. Setiap badai adalah bagian dari rencana besar Tuhan yang penuh kasih, dan Dia akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Yang kelima, terakhir, meragukan kasih Tuhan dalam badai. Ketika menghadapi penderitaan dan kesulitan, kita mungkin mulai meragukan kasih Tuhan. Kita bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar peduli, atau apakah Dia telah meninggalkan kita? Nah, sahabat-sahabatku, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, bahkan di tengah badai. Firman Tuhan penuh dengan janji-janji tentang kasih setianya yang tidak pernah berakhir. Roma 8 ayat 38-39. Mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib mengingatkan kita akan kasih terbesar yang pernah diberikan kepada kita. Mengandalkan kasih ini, kita dapat bertahan dalam badai apapun. Kasih Tuhan kepada kita tidak tergantung pada keadaan kita. Ketika badai kehidupan datang, kita harus kembali kepada salib, tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan dengan jelas dan yakin bahwa Dia tetap setia. Amin. Kesimpulan dari renungan ini adalah bahwa badai kehidupan dengan segala ketakutan, kesendirian, kebingungan, dan godaan untuk menyerah adalah bagian dari perjalanan iman kita sebagai orang Kristen. Namun melalui setiap badai, Tuhan hadir dengan kuasa dan kasih-Nya yang tidak tergoyahkan. Dia memanggil kita untuk percaya dan mengandalkannya sepenuhnya. Bahkan ketika situasi itu tampak menakutkan dan kita tidak mengerti rencananya. Dalam badai, kita diundang untuk melihat ke salib, mengingat pengorbanan Yesus, dan mempercayai kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Dengan keyakinan ini, kita bisa mengatasi setiap badai yang datang, bertumbuh dalam iman, dan menemukan bahwa setiap badai adalah kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan, mengalami kekuatannya, dan melihat rencananya yang baik bagi hidup kita. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.